Halo sobat semua, saya Tony di sini dan di depan kita ini ada kedatangan servisan handphone Nokia 105 sobat dalam keadaan mati total. Jadi kondisinya ini memperhatikan sobat, dia mati total karena serangan jantung handphone ini sobat. Jadi ini handphone punya ibu-ibu, dia minta di servis handphonenya karena katanya ada data penting di handphone ini sobat ya. Yeah, came in 17. Damn. Baik sobat, mari kita analisa penyakit handphone ini, kok bisa mati total handphone ini. Jadi sebelumnya yang punya handphone ini ibu-ibu atau emak-emak, dia menceritakan kronologinya handphone ini. Pertama, sebelum mati handphone ini atau mati total handphone ini sempat digunakan untuk nelpon, lalu tiba-tiba dalam keadaan nelpon handphone ini nggak ngeluarin suara sobat, tidak mengeluarkan suara, lalu tidak lama kemudian handphone ini mati total sobat. Nah, jadi setelah itu ibu itu mencas handphonenya atau mencharger lama sampai satu malaman juga nggak ada respon ya, mati seperti ini, dicas seperti ini, nggak ada tanda-tanda pengisian baterai. Lalu habis itu dia datang ke sini minta untuk diservis karena di dalam handphone ini banyak nomor-nomor penting yang digunakan untuk bisnisnya ibu-ibu itu ya, mak-mak itu. Jadi marilah kita bantu ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Yang pertama kalinya untuk mencek kerusakan handphone, kita harus cek dulu baterainya ya, apa baterainya masih bagus atau enggak. Jadi di sini baterai ini saya lihat agak gembung ya, agak kelihatan gembung. Jadi mari kita cek dulu menggunakan multi tester digital setel di 20 volt ya sobat ya, seperti ini. Dan jadi seperti biasa sobat, hitamnya ke negatif dan merahnya ke positif ya. Ini multi tester digital saya error ini sobat ya, sorry ya. Ini saya ulang lagi dan hasilnya itu sobat 1,14. jadi kalau begini dia 1, sekian volt, dia nggak bisa menghidupkan sebuah handphone ya sobat ya. Apalagi kalau kita cas dia nggak mau dia sobat ya, karena dia di bawah standar ya. Jadi coba kita ambil baterai yang normal yang bagus, apa perbedaannya. Jadi kalau kita mengecek kerusakan handphone itu terutama pertama dari baterai dulu, jangan dulu jauh-jauh, baterai dulu pertama ya, barulah nanti ke tahap berikutnya. Ini kalau baterai normal seperti ini sobat ya, 4,22. jadi kalau di bawah 3 volt ya, berarti baterainya itu bermasalah, rusak ya sobat ya. Ini saya coba baterai yang normal, apakah hidup handphone ini. Coba, oh ternyata handphone ini hidup sobat ya, berarti masalah di baterai. Jadi makanya handphone ini nggak hidup. Ibu itu yang punya handphone ini dia cas juga satu malam nggak mau hidup handphone ini. Jadi ini saya cas handphonenya masuk ya arusnya sobat ya, masuk arusnya, berarti ini masalah di baterai ya. Jadi bagi orang awam atau yang nggak paham pasti ya panik ya sobat ya, panik kenapa bisa handphonenya mati atau nggak mau hidup lagi, dicas nggak mau. Jadi hal sepele bisa aja terjadi seperti di baterai seperti ini, nggak mau hidup handphonenya ya sobat ya. Jadi kalau kita mau ngecek kerusakan handphone itu, kalau mati dia atau nggak mau dicas, kita nggak usah dulu jauh-jauh, dari pertama kita cek dulu baterai. Kalau memang baterai masih bagus, barulah kita ke pembahasan berikutnya, dicek di bagian berikutnya. Ini saya coba masukkan kartu karena ibu itu pun bilang waktu dia nelpon nggak ngeluarin suara sobat. Jadi saya penasaran apakah iya atau enggak ya, suaranya nggak keluar ya. Jadi sini suaranya kayak keluar ini ya,
suara berjabatangan ini Nokia. Coba kita setel dari pengaturan gathering, kita coba tes ya. Ini dia suaranya, ini kayaknya normal aja ini suaranya, suara speakernya ini sobat, nggak masalah ini, berarti nggak ada ya masalah di speaker ya. Mungkin saja jaringan, mungkin sinyal waktu pas nelpon ibu itu dia nggak kedengaran suara orang yang dia telepon. Ini saya tes nelpon 123, ini ada suara ini, suara dari operator ini dia. Ini saya coba, saya taruh handphonenya di kuping saya juga nggak masalah, ada suara kok, ada mengeluarkan suara, jadi nggak ada masalah sebenarnya di speakernya. Masalahnya di baterai aja sobat, ternyata di baterai. Oke lah, ternyata masalahnya begitu aja, nggak terlalu berat masalah handphone ini. Jadi handphone ini udah bisa digunakan kembali ya, jadi bisa menjadi membantu kepada ibu yang punya handphone ini ya, karena di handphone ini banyak data-data atau nomor-nomor yang dia butuhkan ya ibu ini ya. Jadi semoga video service ini menjadi manfaat ya buat kita semua ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya sobat, dan bye bye.